Oke teman-teman, sekarang kenapa event kita belum ditampilkan? Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, yang mana TD-nya saya lupa memberikan tanda seperti ini. Ya, aduh, ini gara-gara tadi nih nge-lag sih. Oke, nah saya tambahkan di sini TD-nya. Jadi harus ditutup dulu ya. Aduh, ini gara-gara Visual Studio Code-nya sih tadi agak ngaco ya, makanya dia nggak muncul suggestions ya. Sekarang saya akan coba back lagi ke browser, saya lakukan reload. Nah, sudah muncul ya data eventnya, Jakarta Coloran Festival tanggal sekian. Nah, ini harga tiketnya ya. Udah sesuai ya dengan format rupiah. Oke, supaya lebih cantik lagi, saya akan tambahkan di depan number formatnya adalah rupiah. Nah, kayak gini. Kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk gambarnya, kan di sini kita udah berhasil sebenarnya uh, menangkap gambar atau menyimpan gambar, tapi di sini nggak berhasil. Sekarang saya akan periksa lagi. Oke, jangan sampai ada hal yang kelewat ya. Oke, ini saya coba lihat HTML special character append image. Oke, tipu nggak sih? Event image src upload HTML special char. Ini event image. Oke, ini width 100, alternatif gambarnya udah muncul. Oke, ini PHP, ini else, echo. Why? Ini kenapa gambarnya nggak muncul lah? Oke. Why? Kenapa ini gambarnya belum muncul? Oke, saya lihat lagi ke Visual Studio Code-nya. Dan ya, ini seharusnya ya, PHP ini jangan saya kasih enter, karena nanti dia menganggap bukan bagian daripada internal PHP. Oleh karena itu saya akan satukan, teman-teman caranya bisa select, kemudian Ctrl Shift P, cari namanya join line. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang saya reload. Oke, masih nggak muncul ya. Kenapa dia masih tidak muncul? Coba lagi Ctrl Shift P, join lines. Oke. Why? Sebentar teman-teman, saya mau ini dulu. Oke, balik lagi. Sorry ya, tadi agak sedikit gangguan. Nah ini harusnya join line ya, karena dia apa namanya internal PHP. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di sini seharusnya jangan menggunakan kutip, karena ini sebenarnya masih menjadi satu bagian ya. Nah harusnya tanda kutipnya tidak ada. Sekarang saya akan coba reload. Nah, gambar eventnya sudah muncul. Ya, jadi sampai tahap ini kita udah berhasil lah ya ngebuat event baru dan menampilkannya. Coba sekarang kita testing lagi. Misalkan ini sama eventnya, tapi misalkan ini adalah Run Festival. Oke, ini deskripsinya, ini tanggalnya, misalkan, ini bulan, misalkan bulan 8, 17, misalkan 17 Agustus. Terus ini 2025, ini lokasinya Jakarta, harga tiketnya 100.000. Terus gambarnya kita pilih. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, jadi sesuai kita mengurutkan datanya itu berdasarkan tanggal dibuat. Makanya dia langsung muncul di paling atas yang Jakarta Run Festival 2025. Sekarang
kita akan buat apa lagi ya? Kita akan buat si bagian edit event ya, karena memang buttonnya sudah ada, sedangkan halamannya belum ada. Nah, kita lanjut ke bagian edit event. Silakan teman-teman buka kembali folder adminnya dan tambahkan di sini edit event.php. Oke. Nah, untuk edit event sendiri itu kan secara layout sama ya seperti add event. Maka teman-teman bisa copy aja add event ya. Oke, teman-teman copy aja dulu semuanya, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal sesuaikan. Oke. Nah, berarti di sini edit event. Edit event. Sekarang kita lihat dulu, kita reload. Kita klik yang ini. Nah, ini edit event ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal melakukan penyesuaian. Yang mana kan kita ngedit event itu berdasarkan ID ya. Berarti yang ini biarin aja. Yang post submit ini secara logiknya hampir sama. Oke, cuman untuk upload gambar ini juga sepertinya sama saja. Oke, nah berarti ini untuk query bukan insert into lagi, melainkan adalah update ya. Karena kan ya mengupdate ya. Update, event, kemudian set nilai barunya. Set gitu. Ya supaya nggak pusing, mungkin saya akan coba hapus dulu. Saya akan buat query-nya ke bawah, biar teman-teman juga nggak pusing. Oke, yang pertama kita akan set judul baru di sini, title, setelah itu description. Oke, description. Setelah description ada date, kemudian di sini date. Setelah date itu ada location, berarti ini location. Oke, kemudian setelah location ada ticket price, berarti di sini price. Setelah price ada image, berarti di sini image name. Oke, berdasarkan ID tentu ya, berarti where ID. Oke. Oke, ini biarin saja koneksi yang ini, terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, sekarang saya ingin menampilkan nilai-nilai sebelumnya yang pada saat ditambahkan pertama kali ya. Misalkan judulnya Jakarta Run Festival 2025, pas kita klik edit nanti muncul Jakarta Run Festival 2025 gitu, nilai lamanya lah. Nah, berarti caranya teman-teman bisa tambahkan yang namanya value ya di dalam input. Oke, kita tambahkan setelah required di sini value. Oke, HTML special character, event, kemudian title. Oke, seperti ini. Terus yang lainnya juga sama, silakan tambahkan value. Saya copy aja, biar nggak pusing. Saya copy text area. Oke, saya akan tambahkan di sini text area. Berarti ini description. Oke, ini kita copy lagi value-nya. Gimana sih? Nah, ini kita copy lagi value-nya untuk that. Oke, ini saya ganti menjadi that. Kemudian ini juga location kita tambahkan juga nilai lamanya. Kita ganti menjadi location. Terus ticket price juga sama. Berarti ini adalah ticket price.
tiket price. Nah, setelah itu, nah saya ingin menampilkan gambar saat ini dan juga ganti gambar ya. Saya akan tambahkan di sini uh, MB3, MB3 lah, ini kenapa ini? MB3, kemudian label ini misalkan gambar saat ini. Gambar saat ini. Oke. Kemudian PHP. Oke, nah ini teman-teman bisa ambil sebenarnya dari dashboard yang image mana nih. Nah ini sama, ini logikanya seperti itu. Teman-teman bisa copy aja. Mana tadi, edit ya, edit event. Ini saya akan hapus, ganti yang dari tadi, ganti yang copy paste tadi. Oke, nah baru di sini saya akan upload gambar. Ini tetap ya sama ya. Atau saya ganti deh menjadi ganti gambar. Ganti gambar. Dia tidak butuh value old karena udah ditampilkan di sini ya value oldnya. Terus setelah itu, berarti ini saya akan ganti menjadi update. Saya akan ganti menjadi update. Oke, sekarang kita reload. Nah ini warning define variable event. Oke, sekarang kita definisikan dulu si variable eventnya. Oke, kita scroll ke atas. Nah di sini kita belum menambahkan ya. Nah kita buat dulu. Jadi kan kita mau mengedit eventnya berdasarkan ID. Makanya akan saya ambil adalah ID, parameter ID-nya ya. Oke. Setelah itu saya akan buat query SQL untuk select from event where ID ya, karena kita ingin mengupdate eventnya berdasarkan ID. Oke. Nah seperti ini. Kemudian result connection query SQL. Baru di sini kita set event. Nah, definisikan variabel event yang berisi hasil query daripada si result, yaitu adalah query yang menampilkan event, data-data event berdasarkan ID-nya saja. Oke. Nah, ya seperti ini. Sekarang kita akan coba lagi ke sini, kita reload. Nah, ini udah muncul lah Jakarta Run Festival. Nah, gambarnya juga udah muncul lah, gambar yang saat ini yang belum diganti. Nah, tapi deskripsi di sini kosong. Kayaknya kita salah nambahin nggak sih? Oke, kita salah nambahin nggak ya? Kita ke description dah. Description. Oke, the value event description. Oke, nah kalau text area itu dia bukan di text areanya, melainkan adalah sebagai value-nya ya. Nah, teman-teman bisa cut, nah masukkan dia sebagai value di sini. Nah, seperti itu. Beda dengan input, kalau input mah dia dibarengin, itu ya taruhnya sama gitu ya. Tapi kalau text area dia di dalam inputnya atau value-nya ya. Sorry, atau isinya gitulah. Oke, ini saya reload. Nah, ada muncul kan? Oke, berarti ini dia tidak butuh value karena memang ya kayak tadi beda dengan input. Saya hapus. Oke, berarti ini tanda kutipnya juga saya hapus. Jadi seperti ini. Saya coba lakukan reload. Nah, sekarang kita coba testing ya. Misalkan jadi 2026, ini 2026.
2026. Ini misalkan Jakarta Pusat, harga tiketnya misalkan 200.000. Sekarang saya cari gambar yang lain, yang ini deh ya. Save image, Jakarta Coloran 2026, save. Oke, udah ke save gambarnya. Kita akan coba gambar yang baru ya, yang 2026 tadi. Open. Nah ini, saya klik update. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita udah berhasil ngeedit dan nge-update si data-datanya ya. Ya, mantap ya. Jadi sampai tahap ini ya teman-teman udah berhasil nih ngebuat dashboardnya, terus ngebuat tambah event baru, kemudian menampilkan data eventnya, dan juga mengedit eventnya. Di next video kita akan coba untuk mendelete si eventnya. Baru nanti kita mempelajari atau membuat bagian dashboard users, di mana nanti dashboard user tersebut dia dapat melihat event yang ada, kemudian membeli tiketnya dan juga mencetak tiketnya.